Sejak lama, bahkan saat masih di era Kesultanan, Banten dikenal kaya akan khasanah seni budaya. Seiring perkembangan zaman, termasuk ketika Banten berdiri sebagai sebuah provinsi, beragam seni budaya tradisional tersebut terus tumbuh dan berkembang di masing-masing 8 kabupaten kota yang ada. Di kawasan timur Kabupaten Serang dan Kota Serang, tepatnya di Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Walantaka, sudah sejak lama tumbuh kesenian rakyat yang disebut dengan ubruk. Meski hingga kini belum ada pihak yang bisa memastikan di era kapan ubruk muncul dan berkembang oleh pelakunya, ubruk diyakini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Di Kabupaten Serang dan Kota Serang, ada beberapa sanggar seni yang masih setia mengusung kesenian ubruk. Tetapi bagi masyarakat di kawasan Serang Timur, ubruk Mang Cantel merupakan primadona. Seni budaya Cantel Group. Demikian sanggar ubruk asal kampung Perisen, Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang dikenal oleh masyarakat. Cantel Group biasanya manggung di acara hajatan. Mereka tampil dari kampung ke kampung mengusung paket hiburan yang terdiri dari 3 bagian, yakni jaipongan, dangdutan, dan ubruk sebagai hiburan pamungkasnya. Seperti layaknya pimpinan suatu sanggar seni, tak salah jika kita membayangkan pendiri Cantel Group sebagai sosok yang eksentrik. Apalagi di panggung, Mang Cantel adalah bintang utama, sang primadona. Tapi bayangan itu langsung pudar manakala kita melihat keseharian Mang Cantel. Sukardi, demikian nama asli Mang Cantel. Di rumahnya Kampung Perisen, Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, tinggal bersama Amsah 40 tahun, istrinya yang ke-13. Dari Amsah, Mang Cantel mempunyai 3 anak. Di rumahnya, pria yang mengaku berusia sekitar 67 tahun itu sehari-hari menjalani profesi sebagai penggembala kerbau. Setiap pagi hingga petang, Sukardi alias Mang Cantel menggembala 2 ekor kerbau bule dengan sistem bagi untung bersama pemiliknya. Ubruk eta maksud namanya ari cekolot baheula. Ari disebut ubruk eta ngaran-ngaran brug, sagala-gala brug. Daharna brug jiga kieu atuh sarena brug eta nu disebut ubruk cing ngaros kasahawan pasti kitu nya belajar ngabodor mah nya belajar sorangan gitu. Pokoknya malah mendidik turunan mah teh turunan Mang Cantel mah jadi mau mencekal sendiri lah gitu. Dididik di kolot-kolot di kesepuhan gitu nya teh aya biasa dilakukan mah soalna setelan jeung babaturan istilah ngadu hayam untuk latihan biasa eta mah umpama siga main sendewara gitu nya jam 5 rapat heula jadi ari ubruk di dieu mah henteu jadi sekaligus bicara anu umpama ieu muka carita naon jadi nu penting ieu jadi geus ngalalarti tah Pak lamun muka cerita anu tah si eta geus boga rasa peranan aing pasti jadi kieu cenah jadi kieu tah kitu jadi geus ngarti. Selain Mang Cantel sebagai maskot, sukses tidaknya penampilan seni budaya Cantel Group tidak lepas dari sosok Sarmani. Pria berusia 69 tahun inilah dalang atau sutradara yang mengatur seluruh pertunjukan, mulai dari urutan kesenian yang tampil hingga lakon yang akan dibawakan. Sarmani pula yang menjadi lawan main Mang Cantel. Sambil menabuh kendang, Sarmani melakukan dialog-dialog berisi lelucon bersama Mang Cantel. Seperti juga Mang Cantel, dalam kesehariannya, Sarmani pun sangat bersahaja. Di rumahnya di Kampung Cisere, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Sarmani berjualan barang kebutuhan rumah tangga di warung kecilnya. Kalau ngegabung sama Mang Cantel sekitar tahun 82 Pak. Kalau penentuan setelah berjalan, ia boleh dikatakan ngadalangin seluruh pemain kita yang ngemainkan. Gimana gerak-gerik anak wayang itu kita yang mengelola sambil megang gendang dari awal gitu. Jadi seluruh pemain main di Kalang tuh bagaimana ini gerak-gerik apa cerita dia, apa bagi anak, apa bagi bapak, kita bagaimana menyikapin bahasa orang tua, bahasa orang berkeluarga, atau kalau anak keluar anak, bagaimana kita menyikapin sikap anak. Jadi meluruskan jalur.
Lakon yang ada tergantung penggemar, Pak. Misalnya seumpama contoh kata Saibul Hajat, Mang Sarmani saya minta ceritanya itu langsung kita rempuk. Oh, pesan Bapak Saibul Hajat malam ini minta contohnya korban lebaran. Itu udah disediakan. Atau judul anak tiri itu udah disediakan. Para pendukung teater rakyat ini adalah sejumlah nayaga atau pemain musik gamelan, pemain solo organ, penari jaipong, penyanyi dangdut, dan para pesinden. Mereka, seperti juga Mang Cantel dan Sarmani, tak pernah belajar secara khusus. Keterampilan yang mereka miliki betul-betul diperoleh dari hasil belajar di panggung. Dalam Ubruk, tak sedikit pula para pemainnya masih satu keluarga atau kerabat. Misalnya, seorang pemain nayaga menyertakan putrinya sebagai penari. Selain penari, pesinden juga memegang peran penting dalam pertunjukan Ubruk. Setidaknya ada 2 babak yang mengharuskan mereka tampil, yakni saat sesi pertunjukan jaipongan dan pada saat pentas Ubruk. Pada Ubruk, biasanya para pesinden melantunkan tembang di sela-sela peralihan babak. Karena durasi pertunjukan cukup lama, dalam sekali tampil sedikitnya ada 3 pesinden yang disertakan oleh Cantel Group. Berbeda dengan para penari jaipongan dan penyanyi dangdut, para pesinden di Cantel Group usianya rata-rata sudah lebih dari separuh baya, di antaranya adalah Sukriah. Seperti halnya Kartika, Sukriah pun menjadikan profesi penghibur di seni Ubruk ini sebagai pendapatan sampingan untuk membantu ekonomi keluarganya. Untuk waktu mentas, kecuali di bulan Safar dan bulan Ramadan, order manggung Cantel Group selalu saja ada. Bahkan dalam bulan-bulan tertentu di mana pernikahan marak digelar, permintaan manggung bisa 3 hingga 5 kali dalam sepekan. Untuk menanggap seni budaya Cantel Group dengan paket lengkap yang terdiri dari jaipongan, dangdutan, dan ubruk, pihak Sohibul Hajat harus merogoh kocek sebesar 5 juta rupiah. Itu jika lokasi acara masih di sekitar kota Serang. Uang sebesar 5 juta rupiah itu dibagi untuk pemain yang berjumlah sekitar 20 orang dan untuk sewa kendaraan, panggung, serta organ dan sound system. Sementara jam tampil Cantel Group sejak sore hingga larut malam, bahkan tak jarang hingga pukul 3 dini hari. Uniknya, tak jarang permintaan mementaskan ubruk justru disampaikan warga kepada Sohibul Hajat. Alasan warga, terutama dari kalangan sepuh, adalah rindu dan ingin mengenang masa kecil saat ubruk masih sering dipentaskan. Ini kebetulan pernikahan putri keempat, dapat orang Pontan. Ya, soalnya biar seni itu lebih maju. Ya soalnya udah lama bahwa jaiponganku di sini udah 15 tahunan. Nggak ada ubruk, jaipongan, dangdutan untuk memajukan ke masyarakat karena ingin mengingat dulu katanya udah lama. Jadi tolong jangan dangdut saja katanya. Jadi saya terpaksa menuruti masyarakat gitu. Lamun umumnya di dia 5 juta Pak. 5 juta. Nah, sebab masih nyarewa kene kumaha panggung masih nyewa, atuh sona masih nyewa, organ-organ masih nyewa. Jadi kaseepan gitu Pak. Atuh kumaha anu manggil bae ieu mah tadah. Kecek manggul acara-acara kumaha acara naon gitu. Tinggal ngalaksanakeun anu modelna hiburan, Hari ulang tahun. Kampanye ge sering nya. Atau mau unjuk rasa ke berapa bulan di Serang, di alun-alun. Setiap kali menghibur masyarakat, umumnya ada 3 bagian hiburan yang ditampilkan Cantel Group. Bagian pertama adalah jaipongan yang biasanya dimulai selepas bada Isya. Setelah itu, giliran pentas dangdut yang ditampilkan. Jelang tengah malam, barulah pentas utama berupa ubruk disuguhkan kepada para penonton hingga dini hari. Lakon yang diusung dalam pentas termasuk bahasa yang digunakan disesuaikan dengan kebiasaan warga di mana mereka tampil. Umumnya ada 3 bahasa yang mereka gunakan, yakni bahasa Jawa Serang, bahasa Sunda Serang, dan bahasa Indonesia. Aspek bahasa inilah yang melatar belakangi kantor bahasa Provinsi Banten untuk membuat dokumentasi tentang kesenian ubruk. Kalau seni budaya secara umum sih kita tidak, tetapi sesuai dengan tusi kita, tugas pokok dan fungsi kerja Provinsi Banten, kantor bahasa Provinsi Banten itu kan sebenarnya ada 3 ya. Kita mengadakan 1 pengkajian, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra. Jadi kalaupun ada yang kami lindungi, itu yang kami lindungi adalah bahasa dan sastra. Kalaupun ada budaya yang kami akan lindungi atau kami dokumentasikan, itulah ada sebuah budaya yang di dalamnya mengandung unsur bahasa dan sastra.
itu. Berdasarkan hasil rapat kami ya, di rapat kami itu bahwa kami nanti akan mempunyai semacam peta bahasa dan peta sastra se-Indonesia. Nah, itu peta itu nanti ketika kita diklik Provinsi Banten, itu diharapkan pada peta Provinsi Banten akan muncullah jenis bahasa dan jenis karya sastra yang ada di Provinsi Banten. Saya melihat bahwa karya sastra di Provinsi Banten yang tahun ini bisa saya lindungi lah, itu yang dinamakan dengan Ubruk. Mengapa Ubruk? Karena Ubruk itu sebenarnya salah satu teater rakyat khas Provinsi Banten yang hari ini hampir musnah lah, hampir punah ya. Nah, itu saya sebagai kepala kantor juga merasa berkewajiban untuk melestarikan Ubruk ini. Kalaupun nanti paling tidak kalau kita sudah punya dokumennya, kalau suatu saat Ubruk itu hilang dari Provinsi Banten lah, tapi saya tidak berharap sampai hilang ya. Itu kita sudah punya bahwa ini loh karya salah satu jenis teater rakyat yang dimiliki oleh Provinsi Banten. Jadi gini, di Ubruk juga selain teater rakyatnya itu kami melindungi bahasa Jawa, karena di Ubruk itu saya melihat ada 2 bahasa daerah yang memang digunakan, yaitu bahasa Jawa Serang dan Sunda Banten. Nah, itu benar-benar saya melihat. Kalau masalah penggunaan bahasa kasar tidak kasar, bahasa itu kan sifatnya ada yang sifatnya sosiolinguistik. Nah, kepada siapa dia berbicara, topiknya apa, di mana, nah itu kan sangat mempengaruhi penggunaan bahasa. Kalau Ubruk digunakan misalkan bahasa yang halus, mungkin tidak akan sampai media misi yang disampaikan tidak akan sampai. Kalau Ubruk itu kan paling tidak dia ada misi dan ada sasaran, siapa sih penontonnya itu siapa. Nah, ini mereka juga penggunaan bahasanya mereka pasti harus menyesuaikan dengan siapa pangsa pasar mereka. Uniknya lagi, seperti kerap ditemukan pada jenis teater rakyat lainnya, Ubruk pun tidak mengenal naskah maupun latihan. Apa yang mereka tampilkan sepenuhnya dilakukan secara spontan di atas panggung. Cerita yang diusung pun merupakan pengulangan dari panggung ke panggung, khusus Cantel Group. Sedikitnya ada 10 cerita yang sudah dihafal sepenuhnya oleh para pemain. Sebelum tampil, agar pertunjukan berjalan lancar, baik dari sisi pertunjukan maupun kondisi cuaca dan hal-hal teknis lainnya, di pojok panggung, Bang Cantel selalu melakukan ritual khusus. Setelah itu, sesaat setelah waktu sholat Isya, pertunjukan dimulai dengan diawali tatalu atau memainkan tetabuhan untuk mengundang penonton.
lagu patepang sono patepang di dia pisan bapak pengidai di dia pisan kehaturkan dalam sono bahaji ganteng dia bisa para kanceng yang kakak hiburan anak di hati separa kanceng bahaji ganteng yang kakak lagu patepang sono patepang video bisa hari patepang man video bisa contohnya jangan sabar bapak pengen di barang jadi setia ngomong hidup na jujur hidup na taratu kabur lain daun awit harian cabarang sok dikawarang hari lain baca diri bapak mengidai baca dengan di bagara. Saiki wis bisa ganti sing cilik karo sing gede supaya munine bab Oh petit karo monggot iya. ditabuh bareng iya. Suarane bab digono-gono iya. encer coba bab dupak dupak mah bab tek tuh orang bisa iya ayo orang bisa mah bayar nangisin akan wong pegandikan mah mending balik lagi duit saya kesini orang ngajar temenanan mamang pelecehan ngahibur bapak RW mal setengah hati mah bang
Sebagai Bambang. Bambang. Ini hari ini bukan nyangkol, enggak kan kegorokan. Bambang. Setitik mani. Iya, boleh. Iya, iya, iya boleh. Salahkan sih. Iya, ya, iya, ya, iya pokoknya ya. Iya, 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 ya. Ngapalakan rutuk baik. Wes. Bapak. Kerbak pantun. Koeso. Ya, tak memoncrot enggak. Bapak. Kerbak pantun. Apa nih diuak-uak kayak gitu? Jualan kerbak pantun jadi uak-uak. Bapak. Kerbak pantun. Waduh, lah alot teman sih. Raine cilik, buku cilik dia cuma gede. Bapak, kerbak panting kok, kerbak panting aja kendor teman sih. Kita dia contoh, kerbak panting secepat silit kita ngagibrik. Oh, jadi kerbak panting itu dikon bareng kalau gak gibrik mamang. Ah, iya. Bapak, ngeluwi malah. Waduh, tekang keliti ban silit kita. Ayo, balik maning. Bapak. Iya. Bapak. Bapak. Ya. Kalau wis jadi. Germangat yang silit mamang kayak kepo di cokot lita. Kabar gesira kita memules. Bapak. Kerbak panting. Wis lah arba kalero keburu mah siji sadang bae. Oh, jadi mamang sina bubuduk cilik. Memenggal di pikiran. Kita sina bubuduk gede. Mamang mah enak kan siji. Lah sirane kendora luwe. Kita mentas bambak. Kita nasi. Oh, tapi kan mentas bambak. Lah ba sira matungtung barang kelek kita megar-megar. Ayo mamang cilik. Bah, si jelek. Kok harus dehem dikit? Gatel ngorokan. Ya. Lah apa bener ya, ribut melulu. Kira aku nangis walu-walu. Waduh. Bonteng, bonteng. Kira buang nangis dulu di bonteng. Atau sira walu-walu apa? Iki mau uang sedih, uangnya lagi dua lalara, sedih. Sedih wong sedih menangis mau orang walu. Waduh, waduh, waru aja walu arep nyayur meyapen ke walu.
Usahanya sebodoh lah kita mau sumpah ya. Sorot meladeni sih lah. Kita nggak gitu. Silit pusing silit mau cerot nih kayak namanya. di tempat umum wong kumena keheje larang. Silit orang lah pedajak dame. Aku mah tuh mending bergombeng kali ya. Kakak buang aja di tempat masih keren gitu. Selama ini terbuang kabel lah. Kebagian dong sendok saya bang. Terus dulur kok kebagian dah dari sendok saya. Nih. Oh iya. Gara nih bong geblak bukan orang gelem. Di celuk kalau sebenarnya nembalina nih, apa kita diarani kebo bibi itu terus? Kapan mamang manggil ditembali mamang meleceh? Tapi melecehkan sih mau diceluk dia Oh Sermani, nih, Sermani, ya wes mending tadi kebo bagus suaranya suaranya. Kurang ajar temenanan mamang. Barek lebaran puasa. Apa artinya mamang? Ambele. Sermani. Kulon. Wetan. Kayak wong kene diceluki sopan. Saking jengkelek lupa. Kita sih sebenarnya mah aja dikira lagi pusing pemikiran. Oh, jadi mamang iki gubrak gabrung ke kapokoh kapanggil ning bapak hajat. Nyenangaken diri. Ya, mau disangka dan belum tahu mang cantelnya pikirannya ubrak abruk ku kakek ning panggung. Senang malah kakak susah. Tapi perasaan kita Ari kene mamang lamun susah atau sedih mang apa dibuka akan menawa kita bisa ngebantu al-kadar. Kita dengkel nih dua rabi kita mati. Rabi mamang mati. Iya. Mati nek kabeh mang. Oh rasa tugel sekali. Leo mati makabe gak? Jadi mamang Rabi ini mati. Saya kan anak ngomong mamang juga sedih. Apa sih guna sedih? Sing mantap kona sedih emang ninggali anak. Oh jadi mamang iki Rabi ora duwe anak mah duwe. Iya. Duh. Emang kulit ninggalam dunia paling ripuh, paling berabek mah. Sebenarnya anaknya lamun kurang-kurang kita ngejaga memang itu anak kita waduh mantap banget. Nah, birahi lah jerong sekini. Lanang tua dong anak mamang. Wadon. Oh jadi ninggali mati itu ninggali anak wadon siji. Iya. Baingan mamang iki. Sedang mang lamun uang lanang ditinggal mati ning Rabi bingung langkah usahanya. Iya. Sedangkan boteku mau harus dipanjingkan sekolah di sekolah SD kelas 1 di keluarakan nang dan gurune. Kelemen mang. Ya wong kitanya orang berbahaya. Jadi senong iki orde laki anak pedue. Orde laki mang. Ui mamang sembarangan temen mamang. Lakine wis mati mang. Coba kok ikon metu anake. Ding. Ibu seding kinanggoni. Menek dong menek. Bah. Oh iya. Oh goan siang. Bah. Dalam ngadu kadal kal. Apa dong? Amban bu. Batik anake bu. Lamun awan-awan panas ka aja nyosop ning sor pandan dia. Lemen. Bukan ditubruk cemerak. Dari nileng garangan. Yo ada gila.
Atek gila. Apa atek itu? Dipancek. Gale atek. Oh, ceyek dia. Apa ceyek? Bocah cilik. Labu jahil pula lah. Toh, Ah, si Nenti nyolong kaos kaki sebelahku. Kaos kaki digangan sebelah tim. Aku wangi ya? weh, cicitnya dipangan wedhus. Apa? Nyonyong, Bu. Pengen apa? Nyonyong. Pengen nyonyong. Iya. Ayo, uang gede-gede pengen nyonyong. Atek gila. Apa atek gila? Atek gila. Apa atek gila? Dipancek. Gale atek. Oh, ceyek. Apa ceyek? Oh, cilik. Ada pengen nyonyong gede. Anaknya jahil pula lah. Ora. Lamun pengen nyusuk aja nih Ibu Nira. Lala. Ibu Nira mau pentil susu dengan Roro. Lah nyusun sirah ngapentile Jawa. Barang dikenyot nyolok. Sebenarnya Ibu Nira mau pentil dengan Roro. Yuning kono kunana. Dengan ndek Pentilnya papat. kucing. Weh, ya kebot ya pula. Bukannya yang kebot pula lah. Ora duduk. Wah. Ap. Pula jahil pula lah. Kala teger temen. Nangis di cekal dasar hiren. Ada dijahili, Ge. Ora manine jahil lah. Lah jahil pula lah. Hitung-hitung dua radio blok begitu. Ya, ada gitu. Maaf. Hei, kira kau orang dicekal kuriran? Wong sirane orang ngerim. Apa? Manine jahil, Bu. Ora. Natila. Apa Natila? Natila kenapa? Disunat. Kalian Natila. Oh, ceyek. Apa ceyek? Oh, ceyek. Ya, pula orang gemuyu jelara. Apa? Kau gemuyu. Lanang kok ada yang si ngegaguyu. Wah, gemuyu jelara. Ada di gaguyu, Ge, Kang. Hei, ngomong-ngomong dek, si Reki saparane? Salkan tukang bulat. Siapa? Salkan tukang bulat. Wih, bulat-bulat. Bulat baik. Ning Lampung bulat, Bulat. ning Jakarta bulat. Bulat. Woi, Turun pernah sering. berarti iki emang kejuluk juara Banten berarti. Di daerah Jakarta, daerah Jawa, uang Banten paling hebat batikin uang. Orang sering bulat kan ding mang. Ning Lampung bulat, Orang sering. ning Jakarta seri. Turun pernah. Iya. Seri melulu. Menambah. Wong kele terus. Bating, pantas surat. Lamun kita melekat si makanan yang mata kawe tak umurek gitu. Lah, melekat lah keuntungan. Kurang ajar si makanan ki ngabot-abot di bumi doang iki, nyenyupri jagat. Wani menggulat. Saparan sira, Salkam. Makam untuk kuburan. Udah langsung main aku lah, jahil lah. Ora jahil. hei apa nih aran di kuburan iku sira? Wong sirane makam. Aran sira aran. Salkam. Salkam. Serikam. Udah Mang Sarmin. Salkam.
kayak lenang. Itu lenang botak. Yang lanang di lenang. Bo. Apa? Mambu. Mambu apa? Izin olah lu. Apa mambu apa? Mangan, Bu. Hei, jalan mambu. Mau ceyak. Apa ceyak? Udah ceyak. Lah, pegel lah. Ada nih masalah mani. Mam. Tangan. Kore iwak jahil, Bu. Iwak apa dong? Laka, iwak jahil mah anak iwak tukar. Kayak wong. Jahir. Udah iwak jahil. Tiba-tiba ngomong pengen. Kota bola. Tuh apa? Tuh apa dong? Gendotan. Gona dintet-entet. Apa endotan guna dintet-entet itu? Tuh pelembotan guna dipencet-pencet. Kalau endotan guna dintet-entet. Apa jadi? Tapi lu. Di tengah derasnya arus beragam jenis hiburan sebagai produk modernisasi sekarang ini, tentu menjadi sebuah kebanggaan jika Cantel Group masih kebanjiran order mentas. Hanya saja, menilik para pelaku utamanya yang rata-rata sudah lanjut usia, proses regenerasi seniman ubruk tentu menjadi keprihatinan tersendiri. Mang Cantel sendiri tentu menyadari hal ini. Di antara 20 anak dari 13 kali pernikahannya, hanya 1 putra yang ikut mentas. Itu pun sebagai penabuh gendang dan bukan sebagai maskot ubruk selayaknya Mang Cantel. Meski begitu, seperti halnya gairah menghibur masyarakat yang diusung setiap kali mentas, para pelaku ubruk pun mengaku optimistis kesenian khas Serang ini akan tetap lestari. Ya khawatir ya, cuma ya kayak gimana, bertahan sih, soalnya kan masyarakat tetap senang, tetap nyari Cantel Group di mana. Iya, jadi ibaratnya kan Cantel juga bukan satu doang kan, iya grup-grup Cantel seubruk seperti ini kan masih banyak. Iya, jadi kayaknya nggak bakalan khawatir sih kalau bakalan punah, masih tetap berjaya. Iya. Kalau memang masyarakat tidak seperti Bapak RW ini, mungkin lambat tahun hiburan kesenian budaya yang lama budaya-budaya yang lama ini bisa hilang. Makanya saya bersyukur Bapak RW ini mau mengundang ubruk. Mudah-mudahan ini nanti bisa ya ditiru. Iya, saya berpesan bahwa sekarang ini kita punya ubruk. Saya berharap untuk selamanya kita punya ubruk, karena ubruk itu kan identitas Provinsi Banten. Jangan sampai kita misalnya provinsi lain punya lenong, punya ketoprak, ya seperti itu, tapi Provinsi Banten punya apa? Nah, kita punya ubruk. Pesan saya, ayo kita lestarikan ubruk ini bersama-sama sebelum ubruk ini hilang. Karena ketika ubruk itu hilang, paling tidak salah satu kearifan lokal dari Provinsi Banten juga hilang. Nah, disitulah yang saya harapkan bahwa ayo kita saya tidak bisa bekerja sendiri, memang saya harus bekerja sama dengan dinas-dinas terkait lainnya, bahwa ini salah satu aset dari Provinsi Banten yang memuat nilai-nilai kearifan dari Provinsi Banten. Karena itu harus kita jaga bersama. Emang punya khawatiran, tapi kita memasrahkan sama Allah. Ngebaca dengan badan kita sendiri, Pak. Ya susah kalau mau dipaksa. Kita sendiri dianggap orang nakal sama orang tua, nakalnya di seni karena senang hati nuraninya. Kata orang tua, ngaji ke sana. Kenapa bukan ngaji, kita malah manja. Nah, jadi ini pun anak generasi penerus. Emang kita ngebina banyak, Pak, di SD, di SMP, di SMA, bahkan artinya seprovinsi Banten lagi kemarin ini di Pandeglang, Cilegon, Lebak, Serang, Tangerang, kumpul. Kita juga mencari, kalau untuk mengambil dari luar daerah, ada. Semulanya kita dari sekarang juga sering ngebaca-baca. Ini muka-muka pelawak, ini muka-muka pemain, apa pemantauannya. Sebenarnya kita mau kemanapun ngalangkah mencari bakat, mencari bakat. Harapan kita begini, Pak, pengen didukung, pengen dibina, pengen ditinjau yang sebenar-benarnya. Pertama kita pengen punya tempat. Karena kesulitan tempat, karena gimana kita mau ngelatih kalau tempatnya nggak ada.
tempat latihan nggak ada. Justru itu. Jadi nggak ada padepokannya gitu. Nggak ada. Alat Pak, bukan ngomong sombong kita. Naik ke rumah saya banyak. Cuman rumah ngadepin masjid yang nggak mungkin lah. Walaupun silsilah di antara Islam dan seni itu bergabung, tapi kan harus menghargai Pak. Kalau kita ada dukungan dari atasan, waduh Pak, sangat ditunggu benar-benar. Makanya Pak, orang kantor nanyaan, gimana Pak Cantel? Pak Cantel sudah tua, mungkin tenaga mengurangi. Barangkali Pak Cantel sudah siap sedia generasi penerus. Saya bilang belum Pak, waduh. Makanya saya tidak bisa menjawab, sebab belum ada persiapan. Anak kecil ya tahu, anak mah ya nanti. Jadi kalau nggak keburu sama anak mah kira-kira begitulah. Kayak kahayang mah aya tina anak. Anak mah aya seueur anak mah Pak. Tapi geuseur kawin nangis 12 kali. Anak lamun dikumpul ke lamun hidup bangsa 20-an. Aya tapi hobina lain ngabodor, ngarampakan gendang. Ngarampakan atuh ari nu lamun nu di luaran memang di luaran mah loba. Nah, ubrug eta. Tapi anu anu kasebut tah Mang Cantel. Jadi Muncak Pantai penerus gubuk mah aya wae. Aya wae gitu. Ayo kita majukan seni ubrug, kita lestarikan. Jangan sampai mati kutu. Nah, gitu maksudnya.